Ke-64 tokoh dianugerahi tanda kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Dari 64 nama tersebut, 23 diantaranya merupakan Menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Erlangga Hartarto yang baru saja mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Di tengah isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju dan mundurnya Ketua Umum Partai Golkar, Presiden Joko Widodo menganugerahi tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 64 tokoh. 23 orang diantaranya merupakan menteri di kabinet yang ia pimpin. Erlangga Hartarto yang baru saja mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar mendapatkan anugerah Bintang Republik Indonesia Utama. Sementara Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Nasdem mendapatkan medali kepeloporan. Ada pula Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang mendapatkan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Anugerah Tanda Kehormatan RI kepada 64 tokoh ini bersamaan dengan isu reshuffle kabinet yang mengemuka sejak beberapa pekan terakhir. Bahkan, isu ini semakin menguat sejak mundurnya Erlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Beredar rumor ada 4 menteri yang bakal terkena reshuffle, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dari 4 nama tersebut diisukan akan ada yang diganti dan ada yang digeser posisinya. Menanggapi isu reshuffle terhadap Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang merupakan kader Partai Nasdem, Surya Paloh bilang jika Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle kabinet. Presiden mempunyai hak prerogatif untuk itu. Apapun yang beliau akan lakukan, itu memang hak yang melekat, prerogatif yang dia miliki. Kalau misalkan menteri dari Nasdem habis di kabinet, tentu beliau akan sudah mempertimbangkan baik-baik. Kita tetap berpikir seperti saya katakan tadi, mengedepankan positive thinking kita. Hal serupa juga disampaikan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat menanggapi beredarnya isu reshuffle terhadap Menteri Hukum dan HAM yang juga kader PDIP Yasona Laoli. Ya, kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu. Sejak awal kita kan nggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami nggak pernah melakukan tekanan-tekanan, tidak pernah ada dendam ya terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan. Di akhir masa tugasnya, Presiden Jokowi kembali mengirim sinyal soal reshuffle meski tidak menjawab pasti kapan akan dilakukan. Ada? Ya kalau diperlukan. jadi sudah ada keperluan. Kalau diperlukan. Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu. Saat ini diperlukan. Sinyal reshuffle atau penggantian menteri di Kabinet Indonesia Maju menguat kembali setelah dinamika politik Pilkada serentak 2024. Padahal masa pemerintahan Jokowi hanya tersisa 2 bulan lagi yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan, Kompas TV.